Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang psikologi dakwah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sadi Sriani Sora dari kelas manajemen dakwah A. Dengan NIM 2030-5006. Dalam dakwah mengenai psikologi dakwah kali ini saya akan menjelaskan 2 poin penting, yaitu pertama, pengertian objek sasaran dan ruang lingkup psikologi dakwah, dan yang kedua, konsep manusia menurut Islam. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pengertian objek sasaran dan ruang lingkup psikologi dakwah. Dakwah merupakan proses kegiatan mengajak, menyeru yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk selalu konsisten di jalan Allah. Di dalam proses berdakwah itu tentu saja banyak aspek yang harus diperhatikan agar proses dakwahnya berhasil, tidak terkecuali aspek psikologis yang baik seorang dai saat berkomunikasi dengan mad'u. Sehubungan dengan hal itu, maka para dai memperhatikan dakwah perlu mengetahui dan menguasai psikologi dakwah. A. Pengertian psikologi dakwah. 1. Pengertian secara etimologi. Psikologi dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yakni 1 psaik dan logos. Psaik berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jika psikologi secara bahasa dapat berarti jiwa, sehubung jiwa itu bersifat abstrak, tidak diamati secara empiris, maka yang dikaji adalah tingkah laku manusia yang merupakan tampilan dari jiwa. Bahkan perkembangan definisi psikologi itu sendiri masih berlanjut hingga saat ini. Di antaranya menurut aliran behaviorisme bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menyelidiki tentang tingkah laku manusia binatang yang tampak secara lahir. Sedangkan pengertian dakwah secara bahasa menurut Faizah dan kawan-kawannya mempunyai makna bermacam-macam, antara lain memanggil dan menyeru, menegaskan atau membela, menarik, doa, permohonan dan meminta, serta mengajak. Banyak definisi telah dibuat oleh para ahli untuk merumuskan pengertian dakwah yang intinya adalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Dalam bahasa Arab, dakwah ialah dakwat atau dakwatun. Bisa digunakan untuk arti-arti undangan, ajakan, dan seruan yang kesemuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya mempengaruhi pihak lain. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan bahwa dakwah merupakan usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap, bertingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh dai. 2. Pengertian secara terminologis. Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dan mendefinisikan kata dakwah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memaknai dan memandang kata dakwah itu sendiri. Abu Bakar Zakaria menjelaskan dalam bukunya Ad-Da'wah Al-Islamiyah sebagai dikutip Faizah dalam buku psikologi dakwah menyebutkan beberapa pendapat tentang arti dakwah secara istilah, diantaranya sebagai berikut. A. Muhammad Abu Al-Futuh dalam kitabnya Al-Madkhal Ilm Ad-Da'wah mengatakan bahwa dakwah adalah menyampaikan atau tablik dan menerangkan atau al-bayan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. B. Muhammad Al-Haidar Husain dalam kitabnya Ad-Da'wah Al-Islah mengatakan dakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. C. Ahmad Galwaisi dalam kitabnya Ad-Da'wah Al-Islamiyah mendefinisikan dakwah sebagai pengetahuan yang dapat memberikan segenap usaha yang bermacam-macam yang mengacu pada upaya penyampaian ajaran Islam kepada seluruh manusia yang mencakup akidah, syariat, dan akhlak. D. Abu Bakar Zakaria sendiri dalam kitabnya Ad-Da'wah ila al-Islam mendefinisikan
bahwa dakwah sebagai kegiatan para ulama dengan mengajarkan manusia apa yang baik bagi mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat menurut kemampuan mereka. Dari sekian banyak definisi di atas, pada prinsipnya para ulama bersepakat bahwa makna dakwah adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan dan mengajarkan serta mempraktikkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain, dakwah adalah ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku yang direncanakan secara sadar untuk mempengaruhi seseorang atau banyak orang. Hal itu dilakukan agar timbul kesadaran diri, sikap, pengalaman, serta pemahaman dalam beragama tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Setelah menjabarkan satu persatu definisi dari psikologi dan dakwah, maka dapat diartikan bahwa psikologi dakwah adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku manusia yang terkait dalam proses dakwah. Psikologi dakwah berusaha menyingkap apa yang tersembunyi di balik perilaku manusia yang terlibat dalam dakwah, dan selanjutnya menggunakan pengetahuan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari dakwah itu sendiri. Ruang lingkup kajian psikologi dakwah yang merupakan psikologi terapannya ini berada dalam proses berlangsungnya kegiatan dakwah di mana sasarannya adalah manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Proses itu melibatkan sikap dan kepribadian para dai dalam mengajak dan mengajari mad'u, yakni manusia yang tentu juga memiliki sikap serta kepribadian sendiri. B. Objek psikologi dakwah. Objek psikologi dakwah sebagaimana umumnya ilmu pengetahuan yang lain selalu terdiri dari dua objek kajian, yaitu objek material dan objek normal. Objek material yaitu objek yang menjadi pokok bahasan sebuah ilmu, sedangkan objek formal yaitu sudut pandang sebuah ilmu dikaji seperti apakah dari segi epistemologi, ontologi, ataukah aksiologi. Oleh karena itu, objek material psikologi dakwah adalah manusia sebagai objek dakwah, sedangkan objek formalnya itu segala hidup kejiwaan, tingkah laku atau manusia yang terlibat dalam proses dakwah. Dalam kamus ilmiah populer, objek berarti sasaran, hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek merupakan syarat mutlak bagi suatu ilmu pengetahuan. Berdasarkan objek ilmiah, ilmu pengetahuan menentukan langkah-langkahnya lebih lanjut dalam mengkhususkan masalahnya, atau objeklah yang membatasi masalah atau persoalan. Secara otonom, psikologi dakwah mempunyai teori seperti prinsip-prinsip dan sudut pandang khusus yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Suatu sudut pandang yang spesifik terhadap suatu masalah biasanya disebut dengan objek formal ilmu pengetahuan, sedangkan mengenai fakta-fakta yang diselidiki atau yang dipelajari suatu ilmu merupakan objek material. Objek penelaah di dalam ilmu dakwah ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah tentang tingkah laku manusia, sedangkan objek formal adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan memperjuangkannya. Dapat disimpulkan bahwa objek dakwah adalah manusia dengan segala sikap dan tingkah lakunya dengan berkaitan. Sedangkan dalam buku Psikologi Umum yang ditulis oleh Dr. Randus Haji Abu Ahmadi, bahwa segi objeknya psikologi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia dan psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan. Yang umumnya lebih tegas disebut psikologi hewan. Dapat dikatakan bahwa objek dari psikologi adalah manusia. C. Sasaran psikologi dakwah. Menurut M. Arifin tahun 1991 di dalam bukunya Psikologi Dakwah, bahwa pelaksanaan program kegiatan dakwah dalam penerangan agama berbagai permasalahan yang menyangkut sasaran bimbingan atau dakwah perlu mendapatkan
konsiderasi yang tepatnya diantaranya yaitu satu, sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil, serta masyarakat di daerah marginal dari kota besar. 2. Sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari struktur kelembagaan berupa masyarakat, pemerintah, dan keluarga. 3. Sasaran berupa kelompok-kelompok masyarakat dilihat dari segi sosial, kultur berupa golongan, priayi, abangan, dan santri. Klasifikasi isi terutama terdapat dalam masyarakat di Jawa. 4. Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi berupa usia, berupa golongan anak-anak, serta remaja dan orang tua. 5. Sasaran yang berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi okupasional atau profesi pekerjaan berupa golongan petani, pedagang, seniman, buruh, pegawai negeri, atau 6. Sasaran menyangkut masyarakat dilihat dari segi tingkat hidup sosial ekonomis berupa golongan orang kaya, menengah, dan miskin. 7. Sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari jenis kelamin, seks, berupa wanita, pria, dan sebagainya. 8. Sasaran yang berhubungan dengan golongan dilihat dari segi khusus berupa golongan masyarakat tunasusila, tunawisma, tunakarya, narapidana, dan sebagainya. D. Ruang lingkup psikologi dakwah berhubungan dengan ruang lingkup dari psikologi agama, maka ruang kajiannya mencakup kesadaran agama yang berarti bahwa bagian segi agama yang hadir dalam pikiran yang merupakan aspek mental dari aktivitas agama, dan pengalaman agama berarti unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yakni perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan amaliyah. Dengan kata lain, bahwa psikologi agama mempelajari kesadaran agama pada seseorang yang pengaruhnya terlihat dalam kelakuan dan tindakan agama itu dalam hidupnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kalimat dakwatun dapat diartikan dengan undangan, seruan, ajakan yang semuanya menunjukkan adanya komunikasi antara pihak, di mana pihak pertama atau dai berusaha menyampaikan informasi, mengajak, dan mempengaruhi pada pihak kedua atau mad'u. Pengalaman berdakwah menunjukkan bahwa ada orang yang cepat tanggap terhadap seruan dakwah, ada yang acuh tak acuh, dan bahkan ada yang bukan hanya tak mau menerima tetapi juga melawan dan menyerang balik. Proses penyampaian dan penerimaan pesan dakwah itu dilihat dari sudut psikologi tindakan sesederhana penyampaian pidato oleh dai dan didengar oleh hadirin, tetapi mempunyai makna yang luas meliputi penyampaian energi dalam sistem syaraf, gelombang, dan tanda-tanda. Ketika proses suatu dakwah berlangsung, terjadilah penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, baik pada peristiwa penerimaan pesan dan pengelolaan informasi maupun pada proses saling mempengaruhi antara berbagai sistem dari kedua belah pihak, dai dan mad'u. Yang kedua, saya akan membahas konsep manusia menurut Islam. Salah satu ciptaan Allah adalah manusia yang diberi keistimewaan berupa kemampuan berpikir yang melebihi makhluk lain yang sama-sama menjadi penghuni bumi. Kemampuan berpikir itulah yang diperintahkan Allah agar dipergunakan untuk mendalami wujud dan hakikat dirinya, yang tidak semata-mata dipergunakan untuk memikirkan segala sesuatu yang di luar dirinya. Demikianlah kenyataannya bahwa manusia tidak pernah berhenti berpikir kecuali dalam keadaan tidur atau sedang berada dalam situasi di luar kesadaran. Manusia berpikir tentang segala sesuatu yang tampak atau dapat ditangkap oleh panca indera, bukan yang abstrak sekalipun. Dari sejarah kehidupan manusia, ternyata tidak sedikit usaha manusia dalam memikirkan wujud atau hakikat dirinya, meskipun sebenarnya masih lebih banyak yang tidak menaruh perhatian untuk memikirkannya. Konsep lama manusia berbicara dan berdiskusi tentang manusia selalu menarik, maka masalahnya tidak akan pernah selesai dalam artian tuntas. Pembicaraan mengenai makhluk psikofisik ini laksana
suatu permainan yang tidak pernah selesai. Selalu ada saja pertanyaan mengenai manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik, multidimensi, serba meliputi, sangat terbuka dan mempunyai potensi yang agung. Timbul pertanyaan, siapakah manusia itu? Pertanyaan ini nampaknya amat sederhana tapi tidak mudah memperoleh jawaban yang tepat. Biasanya orang menjawab pertanyaan tersebut menurut latar belakangnya. Jika seorang yang memiliki beratkan kepada kemampuan manusia berpikir, memberi pengertian. Manusia adalah animal rasional atau hayawan nauhik atau hewan berpikir. Orang yang menitik beratkan pada pembawaan kodrat manusia terhadap hidup masyarakat. Memberi pengertian manusia adalah zoom politikon atau makhluk sosial. Orang yang menitik beratkan pada adanya usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Memberi pengertian manusia adalah homo economis atau makhluk ekonomi. Orang yang menitik beratkan pada keistimewaan manusia menggunakan simbol-simbol. Memberi pengertian manusia adalah animal symbolisium. Orang yang memandang manusia adalah makhluk yang selalu membuat bentuk-bentuk baru dari bahan-bahan alam untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Manusia dalam arti filosofi, pemahaman manusia yang tidak utuh tentang manusia dapat berakibat fatal bagi perlakuan seseorang terhadap sesamanya. Semisalnya saja pandangan teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin. Bisa saja pandangan Darwin tersebut akan menimbulkan sikap kompetitif dalam segala hal, baik ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan maupun lainnya, bahkan akan menghalalkan berbagai cara. Maka agar dapat dipahami tentang hakikat manusia secara utuh, adanya beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini menurut Murtada Mutahari. Diantaranya A. Aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, makan, minum, memenuhi kebutuhan fisik, biologis dan seksual dari materi, dan bila mana manusia mati akan terkapar dalam tanah lalu diuraikan oleh benda renik hingga menjadi humus yang akan menyuburkan tanaman, sedangkan tanaman akan dikonsumsi manusia lain yang dapat memproduksi fertilitas sperma yang menjadi bibit untuk menghasilkan keturunan dan kelahiran anak manusia baru. Dengan demikian, bahwa aliran berpendapat bahwa manusia itu berawal dari materi dan berakhir menjadi materi kembali. Orang yang berpandangan materialistik tentang manusia dapat berimplikasi pada gaya hidupnya yang juga materialistik. Tujuan hidupnya yang tidak lain demi materi, dan kebahagiaan hidupnya pun diukur dari seberapa banyak materi yang ia kumpulkan. Gaya hidup ini tercermin dari hidupnya yang glamor atau hura-hura dalam menikmati hidupnya. B. Aliran spiritualisme atau serba roh. Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa ruh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi. Hal ini dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang wanita dan pria yang kita cintai tidak akan mau pisah dengannya. Tetapi kalau roh dari wanita atau pria tersebut tidak ada pada badannya, berarti dia sudah meninggal dunia. Maka mau tidak mau harus melepaskan dia untuk dikuburkan. Kecantikan, kejelitaan, kemolekan, dan ketampanan yang dimiliki oleh seorang wanita maupun pria tidak ada guna dan artinya tanpa adanya roh. Orang yang berpandangan dengan aliran ini, dia isi hidupnya dengan penuh dimensi rohani, pembersihan jiwa dari ketertarikan dengan unsur materi, meskipun dia harus hidup dengan penderitaan dan hidup dengan kesederhanaan, maka tinggal dengan menyisihkan diri dari masyarakat dan hidup dengan selalu beramal ibadah. C. Aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari
dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya roh tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya manusia itu serba dua, jasad dan roh yang berintegrasi membentuk manusia. Antara keduanya terjalin hubungan sebab akibat, artinya antara keduanya terjalin saling mempengaruhi. Misalnya orang yang cacat jasmaninya akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya, begitu pula sebaliknya orang yang jiwanya cacat akan berpengaruh pada fisiknya. C. Manusia menurut pandangan Islam. Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Sebagai salah satu makhluknya, karakteristik eksistensi manusia harus dicari dalam relasi dengan Sang Pencipta dan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa ragam relasi manusia yang masing-masing dimiliki kutub positif dan negatif, yaitu A. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nas, yang ditandai oleh kesadaran untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dan sebaliknya mengumbar nafsu-nafsu rendah. 2. Hubungan antar manusia, hablum minan nas, dengan usaha membina silaturahmi dan memutuskan. Yang C. Hubungan manusia dengan alam sekitar, hablum mibal alam, yang ditandai upaya pelestarian dan pemanfaatan dengan sebaik-baiknya, atau sebaliknya menimbulkan kerusakan alam. D. Manusia dengan Sang Pencipta, belum minallah, dengan kewajibannya ibadah kepadanya menjadi ingkar dan syirik kepadanya. Mengenai ragam dan corak relasi-relasi itu perlu dijelaskan bahwa sekalipun manusia seakan-akan merupakan pusat hubungan-hubungan, tetapi dalam ajaran Islam pusat segalanya bukanlah manusia, melainkan Sang Pencipta sendiri, yaitu Allah, Allahu Rabbal Alamin. Dengan demikian, landasan filsafat mengenai manusia dalam ajaran Islam bukan antroposentrisme, melainkan tesentrisme, atau lebih tepat Allah santrisme. Manusia menurut pandangan psikologi bertolak dari pengertian psikologi sebagai ilmu yang menelaah perilaku manusia. Para ahli psikologi pada umumnya berpandangan bahwa kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan merupakan penentu-penentu utama perilaku dan corak kepribadian manusia. Dalam hal ini unsur rohani sama sekali tak masuk hitungan karena dianggap termasuk dimensi kejiwaan dan merupakan penghayalan subjektif semata. Dimensi kejiwaan dan merupakan penghayalan subjektif semata. Selain itu, psikologi apapun alirannya menunjukkan bahwa filsafat manusia yang mendasari bercorak antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala pengalaman dan relasi-relasinya, serta penentu utama segala peristiwa yang menyangkut masalah manusia dan kemanusiaan. Pandangan ini menyangkut derajat manusia ke tempat teramat tinggi. Ia seakan-akan prima causa yang unik, pemilik akal budi yang sangat hebat, serta memiliki pula kebebasan penuh untuk berbuat apa yang dianggap baik dan sesuai baginya. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuannya dengan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan di antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding makhluk lainnya. A. Menurut ajaran Islam, manusia dibanding dengan makhluk lainnya mempunyai berbagai ciri, antara lain ciri-ciri utamanya yaitu makhluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk yang baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna sesuai dengan firman Allah yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. B. Manusia memiliki potensi atau
daya kemampuan yang mungkin dikembangkan, seperti beriman kepada Allah. C. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah. Tugas manusia untuk mengabdi kepada Allah dengan tegas dinyatakannya dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. D. Manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifahnya di bumi. Hal ini dinyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikanmu seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan mereka khalifah di bumi, sementara mereka itu adalah orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di samping akal, manusia dilengkapi dengan perasaan, kemauan, atau kehendak. Dengan akal kehendaknya manusia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Akan tetapi dengan akal dan kehendaknya juga manusia tidak percaya, tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah, bahkan mengingkarinya atau kafir. Karena itu dalam surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaknya ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. F. Berakhlak merupakan utama dibandingkan dengan makhluk lainnya. Artinya manusia adalah makhluk yang diberi Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Mungkin sekian dakwah mengenai psikologi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.